오직 돼지가 하늘을 볼 수 있는 유일한 방법은 하나. 그건 바로 넘어지는 거지. 넘어져 봐야 이제까지 볼 수 없었던 또 다른 세상을 볼 수 있는 거야. Kembali lagi di Kumulatif Media di segmen yang membahas tentang drama yang lagi viral dan lagi diomongin di mana-mana. Dan kali ini kita akan membahas tentang drama yang lagi tayang di bulan ini, di bulan Mei sampai dengan Juni bulan depan. Dan drama ini juga lagi banyak diomongin di mana-mana. Kalian pasti udah pernah seliweran denger drama ini dengan judul The Good Bad Mother. Jadi drama ini menurut aku cukup bikin air mata kering ya. Karena setiap kita nonton scene dari drama ini kita merasa kayak aduh sedih banget. Dan ya berdasarkan review dari orang-orang, drama ini juga gak pernah bikin gak nangis di setiap episodenya. Jadi kalau kalian mau nonton drama ini, kalian siap-siap bawa tisu. Jadi drama The Good Bad Mother ini memiliki total 14 episode dan sekarang masih tayang kurang lebih 9-10 episode. Jadi buat kalian yang mau nyusul nonton drama ini, kalian bisa segera menyusul karena drakor ini mungkin juga akan segera habis di bulan depan. Jadi buat kalian yang nonton video ini tapi belum lihat drakornya, kalian bisa langsung habis ini langsung cus nonton drakornya. The Good Bad Mother ini sendiri menceritakan tentang seorang ibu tunggal yang membesarkan seorang anak bernama Kang Ho, yang nantinya anak itu akan menjadi seorang jaksa karena didikan dari orang tuanya itu. Tapi karena suatu kecelakaan yang tragis, si Kang Ho ini kembali dengan pikiran berusia 7 tahun. Dan bisa dikatakan si Kang Ho ini kembali muda dan kembali menjadi bocil lagi gitu ya. Dan dia istilahnya kayak dibesarkan mulai dari umur 7 tahun lagi oleh ibunya. Ya kita bisa bayangin lah ya, di sinopsisnya aja kayak begini ya. Seorang ibu yang udah ngebesarin susah-susah dan ternyata seorang anaknya yang udah jadi jaksa tersebut malah kembali ke umur 7 tahun. Dan itu ya lumayan bikin nyesek ya. Apalagi kok malah jadi spoiler, gak boleh dong. Jadi karena drama The Good Bad Mother ini memiliki genre slice of life, jadi ya ada kayak hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan cinta, dan itu komplit banget, semua tersusun rapi di drama ini. Dan menurut aku ini drama yang paling worth it untuk ditonton di bulan Mei sampai di bulan Juni 2023. Tapi di drama slice of life yang satu ini juga mengandung berbagai macam teori gitu ya, yang membuat kita sebagai yang nonton itu kayak nebak-nebak endingnya tuh bagaimana. Karena ya masih belum ada kejelasan gitu ya, apakah Kang Ho ini jadi balas dendam ke orang-orang yang udah ngejahatin ibunya sama bapaknya, atau dia emang jadi usia 7 tahun terus gitu loh. Karena dia tuh dibesarkan oleh ibunya menjadi seorang jaksa itu untuk menegakkan keadilan, dan kayaknya sih bakal ada unsur-unsur kayak balas dendam ya. Karena si bapaknya si Kang Ho di episode awal tuh kan kayak dihakimi oleh orang-orang yang jahat gitu loh, dan sampai dibunuh, dan akhirnya Kang Ho menjadi anak yang besar tanpa seorang ayah. Nah jadi aku udah rangkum beberapa teori yang aku dapetin dari TikTok, dan ini mungkin bisa jadi spoiler untuk ending lah ya. Dan barangkali ada teori-teori yang ada di video ini benar adanya dan terjadi di dramanya. Tapi disclaimer dulu ya, karena ini masih teori, jadi ini belum tentu sepenuhnya benar dan kita cuma nebak-nebak apa yang bakal terjadi di endingnya nanti. Oke, kita langsung aja lanjut ke teori yang pertama. Teori yang pertama adalah ada apa dengan warna kuning. Jadi beberapa kali di drama ini kita disuguhkan oleh warna yang dominan dengan warna kuning, terutama untuk kejadian-kejadian tertentu ya. Dan kita kan semua tahu kalau warna kuning itu adalah warna kebahagiaan, warna ceria, dan sangat-sangat bergembira gitu kan. Cuman di drama yang satu ini warna kuning itu gak berarti kayak gitu, dan malah justru warna kuning ini adalah warna kayak sesuatu yang mengerikan gitu loh. Jadi untuk teori warna kuning yang satu ini udah beberapa kali muncul di drama ini, dan menurut aku kok kejadian warna kuning ini keseringan gitu loh, yang bikin kita mikir ada apa dengan warna kuning. Apakah warna kuning itu selalu menimbulkan suatu kecelakaan atau keburukan yang ada di hidup Kang Ho atau gimana? Ini bisa kita buktikan dengan beberapa kali munculnya warna kuning itu menjadi sebuah bencana bagi Kang Ho ataupun orang terdekatnya Kang Ho, kayak misalkan Miju atau ibunya si Kang Ho. Kita coba bedah satu-satu scene
akhirnya mengandung warna kuning ini. Yang pertama adalah scene awal-awal di mana si Kang Ho itu mau ujian universitas dan pada saat itu Minju menggunakan warna kuning, dan kita tahu kalau si Minju ini mengoleskan kutek kuku di kukunya si Kang Ho dengan warna kuning juga. Dan gak lama setelah itu Minju kecelakaan, ditabrak motor, dan akhirnya si Kang Ho gak jadi ikut ujian universitas. Itu yang pertama. Nah, ada apa ini dengan warna kuning? Yang kedua adalah kita tahu kalau pada waktu Kang Ho mengunjungi si ibunya di desa, itu ibunya menyambut Kang Ho dengan baju yang berwarna kuning juga. Dan pada saat itu Kang Ho kan emang kayak udah emosi, terus akhirnya dia gak sengaja menyakiti hati ibunya. Dan setelah kejadian itu Kang Ho kecelakaan. Nah tuh kan udah kelihatan ya, warna kuning di sini kayak sebuah peringatan bencana gitu loh bagi Kang Ho. Terus ada juga di mana Shin Minju memberi sebuah kue kepada Kang Ho. Kuenya berwarna apa? Ya kuning. Dan akhirnya si Minju ditinggalin Kang Ho. Tapi ada satu hal yang paling kelihatan, yaitu lagi-lagi kita ngebahas posternya drama. Jadi coba kita lihat dan amati posternya drama The Good Bad Mother. Si Minju di sini menggunakan pakaian berwarna kuning juga. Nah, apakah teori dari beberapa scene yang udah aku sebutin itu juga berlaku ke poster? Nah, kalau emang berlaku, apakah nanti si Minju akan meninggal dunia dan menjadi puncak kesedihan dari kita yang nonton drama ini atau gimana? Ya kita nggak tahu ya. Apakah nanti di rumahnya Minju bakal ada bendera kuning atau bagaimana? Oke, kita akan lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua adalah siapa sebenarnya seorang Kang Ho? Apakah Kang Ho itu emang benar-benar karakter yang jahat atau dia itu sebenarnya baik? Nah, di sini di episode-episode awal digambarkan kalau Kang Ho itu seseorang yang gila materi, gila jabatan, terus dia itu juga jaksa yang kurang jujur dan jaksa yang suka memanfaatkan orang. Nah, soal sifat Kang Ho yang emang angkuh itu juga dibuktikan kalau si satpam rumahnya Kang Ho atau kompleks apartemennya Kang Ho itu mengatakan kalau si Kang Ho ini adalah jaksa yang angkuh. Cuman dari beberapa episode yang sudah rilis, kayaknya si Kang Ho ini yang memiliki sifat angkuh itu kayak bukan sifat aslinya gitu loh. Dan malah justru dia itu adalah orang yang baik mungkin. Karena dia sempat nulis sebuah surat yang ditujukan kepada ibunya, dan untuk bahasa dan cara nulisnya juga dengan penuh kasih sayang ya, walaupun dia pernah benci dengan ibunya, cuman di situ masih bisa terasa kalau si Kang Ho ini emang bener sayang sama ibunya gitu loh. Dan itu kayak berbanding terbalik sama dimana si Kang Ho itu nolak kedatangan ibunya pada waktu ibunya berkunjung ke apartemennya si Kang Ho. Nah, itu juga menimbulkan pertanyaan nih bagi yang nonton, apakah si Kang Ho ini baik atau jahat, atau emang dia itu red flag dari awal gitu loh. Dan teori mengatakan kalau kayaknya si Kang Ho ini baik karena dia itu pengen balas dendam ke orang-orang yang ngejahatin bapaknya si Kang Ho, yaitu Oh Tae-soo yang menjadi calon presiden, dan juga ketua Song atau Presdir Song yang udah ngebunuh ayahnya si Kang Ho atau bapaknya si Kang Ho ini. Jadi ada scene di mana Kang Ho itu nyetir mobil bersama dengan selingkuhan dan anaknya si Oh Tae-soo ini. Jadi si Kang Ho kayak berniat jahat sama orang itu dengan mobilnya itu diceburin ke laut, dan itu di video terang-terangan, kayak gak masuk akal aja gitu loh. Apakah Kang Ho itu emang bener-bener ngebunuh bukti sebesar itu untuk menghancurkan si Oh Tae-soo atau gimana? Atau itu cuman gimmick aja gitu loh buat ngelabuhin si Oh Tae-soo ini? Karena ya nggak mungkin aja gitu loh bukti perselingkuhannya si Oh Tae-soo bakal dihancurin gitu aja sama si Kang Ho. Teori soal Kang Ho nyeburin selingkuhannya Oh Tae-soo di laut itu dibuktikan dengan pada saat si Kang Ho itu fitting baju sama calon istrinya yang itu adalah anaknya si Oh Tae-soo ini, si Kang Ho sedang telepon dengan seseorang yang nggak kita tahu. Nah, itu dia. Jadi ada apa gitu loh dengan percakapan itu, kok Kang Ho kayaknya takut ketahuan atau apa gitu loh. Dan ya, lagi-lagi ini cuman teori.
Dan teori yang ketiga adalah teori yang cukup bikin kita seneng ya bahasnya, karena ya ada unsur-unsur komedinya di sini. Teori yang ketiga adalah si bocil kematian di desa itu. Waktu nonton drama ini kita udah nggak asing lagi kan dengan dua bocil anaknya si Minju ini yang cukup menghibur karena tingkah lakunya yang kocak dan kayak di luar nalar gitu loh, dan si bocil ini nggak ada takut-takutnya gitu loh. Nah, tapi di drama ini kita masih belum tahu siapa bapak dari si bocil kematian ini, karena yang kita tahu ya bocil kematian ini adalah anaknya si Minju. Tapi bapaknya nggak ada. Kayak setiap Minju ditanya mana bapaknya dari si bocil-bocil kematian ini, si Minju itu selalu jawab kalau bapaknya sedang kerja di Amerika. Tapi kita kan tahu ya kalau si Minju dan si Kang-ho ini pernah tinggal bareng, dan teori mengatakan kalau si Kang-ho ini adalah bapak dari si bocil-bocil ini, karena kelakuannya ya hampir 11-12 lah sama si bocil-bocil ini. Kocak juga dapet, nggak ada takut-takutnya pula. Dan kenapa si Minju ini kayak kelihatannya tuh benci banget sama si Kang-ho, karena mungkin ya dia itu pada waktu ditinggalin sama si Kang-ho itu kan udah tanpa alasan, dan kebetulan dia juga lagi hamil dua bocil ini yang mana anaknya kembar, dan itu kan pasti juga gak enak banget kan di Minju, dan akhirnya Minju jadi sengsara sendirian dan menghidupi dua anaknya itu sendirian. Nah, itulah kenapa Minju pada saat bertemu Kang-ho untuk pertama kalinya setelah sekian lama kayak benci banget. Ya, mungkin itu aja teori-teori yang udah aku dapetin. Dan buat kalian yang merasa teori yang aku jelasin tadi itu ada benernya, kalian bisa tulis di kolom komentar teori mana yang kalian percayai sebagai endingnya. Dan buat kalian yang udah nonton drama ini, kalian bisa rate 1-10 di kolom komentar seberapa suka kalian dengan drama ini. Buat kamu yang punya teori tentang drama ini, kamu bisa tulis juga di kolom komentar supaya nanti aku bisa baca dan kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar apakah teori ini benar atau tidak. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel Kumulatif Media lebih berkembang dan lebih banyak nyuguhin konten-konten menarik untuk kalian. Next, kita bahas apa lagi ya? Sampai jumpa di next video.